Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan materi pertemuan ke-11 tentang konfigurasi IP address. Atau kalau di sistem operasi Linux nanti disebut dengan konfigurasi interface. Sebelumnya di pertemuan ke-10 sudah dibahas tentang konsep dari IP address, di mana IP address itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang nantinya akan kita hanya fokus ke kelas B saja. Kelas C saja. Nah, kalau kalian ketahui di IP address itu sendiri ada yang namanya network ID, ada yang namanya host ID, selanjutnya ada subnet, ada yang namanya broadcast, dan yang lain-lainnya. Itu pun nanti akan kita implementasikan di sini. Oke, tools yang dibutuhkan, sekali lagi untuk tools yang dibutuhkan adalah yang pertama aplikasi virtualbox-nya, selanjutnya ISO Linux Debian 7.5 di 1. Yang kita butuhkan untuk konfigurasi interface hanya 7 titik di ISO Linux Debian 7.1 di satunya. Ini sebagai servernya. Satu lagi nanti kita tes menggunakan klien yang sudah saya install. Klien yang sudah saya install menggunakan Windows 7 yang sama-sama sudah diinstal di aplikasi VirtualBox-nya. Oke, beberapa layanan server yang nantinya harus kita pahamin dari konfigurasi IP address sampai nanti konfigurasi NAT atau konfigurasi PC router. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi yang pertama, yaitu konfigurasi IP address. Asumsinya kita sudah menginstal sistem operasi Linux yang distro Debian di 1. Contoh untuk password rootnya yang harus kita ketahui yaitu 123, selanjutnya kita sudah buat user dengan nama Unsada, passwordnya 123. Tampilannya kurang lebih seperti ini untuk yang Linux yang versi CLI, yang mod CLI. Nah, untuk konfigurasi IP address-nya, IP address yang nantinya akan kita gunakan adalah 192.168.10.1, berarti IP address kelas C. Subnet mask defaultnya kita pakai default aja 255.255.255.1. Oke, tahapannya yang pertama untuk konfigurasi kita harus masuk ke super user terlebih dahulu, yaitu root, menggunakan passwordnya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi interface-nya, kita masuk ke file interface, ada di dalam directory etc, di dalam folder directory network. Nah, yang harus kita rubah asalkan pada waktu kita melakukan instalasi harusnya pada waktu kita melakukan instalasi kita masukkan IP address-nya harusnya sudah terisi secara otomatis seperti ini. Nanti tinggal kita ganti allow hot plug-nya ganti auto ETH0. Selanjutnya seperti yang ada di depan ini kita simpan. Selanjutnya tinggal kita restart aja, servisnya kita restart, terus kita tes koneksinya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Selanjutnya saya akan mempraktekkan menggunakan instalasi atau konfigurasi menggunakan distro Linux Debian 7.5. Saya share dulu. Ini VirtualBox-nya. Oke, untuk VirtualBox-nya yang pertama saya gunakan sistem operasi Linux. Ini saya gunakan untuk servernya. Selanjutnya kliennya kita menggunakan Windows 7. Ini sebagai klien. Nanti kita tes koneksi dari server ke klien itu sendiri. Sebelum kita running, kita setting dulu. Yang pertama kita setting sistemnya. Oke. Boot pertamanya kita arahkan ke hard disk supaya nanti pas instalasi dia nggak minta pas kita jalanin dia nggak minta instalasi dulu, Selanjutnya setelah kita setting seperti ini nggak bisa di checklist. Kenapa? Karena accelerationnya kita hapus yang enable VT-nya. Selanjutnya kita klik OK, setting lagi. Sistemnya kita atur hard disk untuk boot ordernya atau priority ordernya kita arahkan ke hard disk agar nanti bootingnya langsung dari hard disk. Selanjutnya networknya, karena kita menggunakan sama-sama dari virtual untuk server dan kliennya, kita setting internal network. Selanjutnya premise mode-nya kita pilih allow all.
Begitu pula untuk yang klien, kita setting di networknya, internal network, name-nya sesuaikan dengan yang tadi. Selanjutnya kita jalankan dua-duanya. Kita jalankan servernya terlebih dahulu. Begitu pula untuk yang kliennya kita jalankan. Oke. Sambil kita konfigurasi servernya. Saya coba share yang dari sisi servernya. Oke, ini dari sisi servernya kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini langsung masuk ke booting dari hard disk. Kenapa tadi harus kita setting? Karena kalau kita nggak setting booting dari hard disk, dia akan minta instalasi dari awal lagi. Itu fungsinya setting tadi di sisi virtualnya. Kita tunggu tahap booting dari sistem operasi Linux itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke super usernya, root, passwordnya 123. Saya buat fokus dulu. Selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya. Masuk ke file interface di dalam direktori etc network/interface, ada S di belakang. Nah, yang perlu kita konfigurasi adalah cukup ganti Alloh plug-nya ganti auto. Ini akan terisi secara otomatis kalau pada waktu instalasi kita konfigurasi IP address-nya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Di pertemuan ketiga sudah saya bahas. Selanjutnya tinggal kita simpan dengan cara Ctrl X tekan Y enter. Baru selanjutnya kita restart dengan cara ketik /etc/init.id/networking spasi restart. Oke. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita tes koneksinya ping 192.168.10.1. Nah, kalau seperti ini berarti indikatornya sudah selesai. Kita tinggal tes dari sisi kliennya. Saya share yang dari sisi kliennya, dari Windows-nya. Kita jalankan sistem operasi Windows-nya kurang lebih seperti ini. Oke, ini sistem operasi Windows-nya atau kliennya sudah running. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah konfigurasi IP address-nya di klien. Caranya diklik simbol ini, di network connection-nya. Pilih Open Network and Setting Center. Selanjutnya pilih change adapter setting boleh atau langsung aja nih ada local area connection. Selanjutnya pilih properties. Klik properties, kita setting IP address untuk kliennya. Kita gunakan 192.168.10. Kenapa? Karena satu sudah dipakai di server. Nah, untuk gateway-nya kita gunakan IP servernya. Begitu pula untuk DNS-nya. Meskipun kita belum mengonfigurasi DNS. Kita klik OK, OK, juga klik OK, close. Ini close. Selanjutnya kita bisa buka jendela command prompt. Ketik cmd. Nah, kita buat fokus. Klik IP config untuk cek IP address dari IP config. Kurang punya. Untuk mencek IP address dari si klien yaitu 192.168.10.2. Tes koneksi ke klien 168.10.2 10. Oke, kalau seperti ini berarti indikatornya akan kita nggak ada masalah. IP address ke klien, IP address ke diri kita sendiri bisa kita lakukan. Selanjutnya kita tes ke koneksi ke servernya. IP servernya 192.168.10.1. Oke, kalau seperti ini jadi koneksi klien ke server kita nggak ada masalah. Berarti konfigurasi IP address yang sudah kita lakukan, konfigurasi interface yang sudah kita lakukan sudah selesai. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk konfigurasi interface atau konfigurasi IP address di sistem operasi Linux, khususnya di sistem operasi Linux yang distro Debian 7.5. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.